Season 2 bab ke-235. Setelah Azura memutuskan mau menikah dengan Fathan, Aras langsung mengajak keduanya ke KUA. Tapi itu hanya candaan Aras. Nyatanya menikah tidak sesimpel itu. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Apalagi ini adalah pertama kali Aras dan Naura akan menggelar hajatan menikahkan anak pertamanya. Selain urusan administrasi, ada hal penting yang harus Aras ingatkan pada Fathan, yaitu tentang restu dari ayahnya yang kini masih ada di dalam penjara. Awalnya Fathan menolak pergi ke rumah tahanan menemui papinya, tapi dibujuk oleh Aras dan ditemani pula. Akhirnya Fathan mau meski dengan berat hati. Bagaimanapun juga, papimu itu adalah orang tuamu, Tan. Om tahu kamu bisa menikah tanpa kehadiran papimu. Tapi ingat, seburuk apapun beliau, dia adalah orang yang pernah mencari nafkah untukmu, pernah mencukupi kebutuhanmu. Iya Om, maafkan saya. Harusnya saya ingat semua hal itu. Jawab Fathan. Jadi kapan kamu mau menemui papimu? Insya Allah besok Om, ini udah sore. Jam besuknya kalau gak salah jam 9 sampai 11 pagi. Jadi mungkin besok sajalah. Ya sudah besok kita ke sana. Sekalian Om juga mau kenalan sama calon besan. Hei. Fathan menoleh pada Aras. Calon mertuanya ini yang terkesan santai. Om, maaf saya mau tanya. Tanya apa? Om gak malu punya besan narapidana? Dan calon menantu berasal dari keluarga yang berantakan? Tanya Fathan. Oh itu. Galah. Buat apa malu, Tan? Setiap orang punya masalah hidup sendiri. Om tahu bibit, bebet, bobot itu penting. Tapi ya gak semua harus seperti itu. Fleksibel lah. Yang penting kan kamunya. Kamu baik dan soleh gak? Kamu bisa jadi imam yang baik gak? Mau dilarang? Wah bisa gawat. Kalian udah kebelet nikah. Kalau gak dinikahin bisa bahaya. Hei. Insya Allah Om. Tan, nanti acara pernikahanmu mau dibuat seperti apa? Bunda sudah excited banget menyiapkan pernikahan kalian. Sederhana aja Om. Fathan merasa malu karena belum punya banyak uang untuk membuat acara yang meriah. Dia merasa bersalah pada Azura. Kamu pikirkan saja mahar untuk Azura. Karena itu yang wajib diberikan seorang laki-laki pada wanita yang akan dia nikahi. Selebihnya, Om dan Tante yang tanggung. Kamu gak usah mikirin biaya. Kami tahu kamu punya banyak tanggungan. Ya gak besar-besar amat lah. Acara tetap di rumah. Tapi yang mengundang tetangga dan teman-teman itu lumayan banyak. Tapi gak masalah sih. Dan gak usah kamu pikirin. Fathan hanya mengangguk. Dia sebenarnya ingin membantu. Tapi pekerjaan dia sebagai penjual gorengan belum bisa membantu secara maksimal. Hehehe ngelamun aja. Udah sana pulang. Udah sore. Besok Om ke pesantren jemput kamu pagi ya. Kita sama-sama ke rutan untuk menemui papimu. Ya Om, maaf merepotkan. Ya galah. Apanya yang repot? Fathan tersenyum. Makasih Om, permisi saya pulang dulu. Pamit Fathan. Gak mau ketemu Azura dulu? Tidak usah Om, tadi di kampus kan sudah ketemu. Oh iya. Besok juga ketemu lagi kan ya? Masih ada waktu 2 minggu. Jaga diri baik-baik ya. Karena mendekati pernikahan biasanya ujiannya makin berat. Apalagi kalian yang masih bertemu setiap hari. Ingat hal ini Tan. Jangan berani-berani mengintip sebelum waktunya. Dosa besar. Dan akan mengurangi keberkahan dalam rumah tangga kalian. Sabar dikit. Cuma nunggu 2 minggu kok. Bisa tahan kan? Insya Allah bisa Om. Makasih Om nasihatnya. Saya pamit. Ucap Fathan. Dia mencium punggung tangan Aras lalu pergi mengendarai motornya. Keesokan harinya, Fathan dan Aras siap untuk menemui papinya Fathan di rumah tahanan. Sesuai jadwal besuk, mereka ke rutan pukul 10 pagi. Fathan sudah mendaftarkan diri dulu di aplikasi sesuai prosedur menjenguk tahanan. Tak lupa dia membawa buah tangan untuk papinya yang entah sudah berapa lama tidak dia jenguk setelah papinya menikah lagi. Ngapain kamu kesini? Kirain sudah lupa.
Ujar papinya Fathan yang bernama Bima Sakti Wibowo. Ada hal yang perlu aku bicarakan sama papi. Jawab Fathan. Masalah apa? Aku mau menikah 2 minggu lagi. Aku mau minta restu dari papi. Ucap Fathan tanpa basa-basi lagi. Hah? Nikah? Punya modal apa kamu mau nikahin anak orang? Oh, jangan-jangan kamu capek urus adik-adikmu ya. Urus dulu tuh adik-adikmu. Gak usah buru-buru nikah. Ucap Bima. Terlihat sekali wajahnya kesal pada Fathan entah karena apa. Walau aku sudah menikah, aku tidak akan menelantarkan Vika dan Vanos, Pi. Aku akan tetap mengurus dan menyekolahkan mereka. Tapi gak usah khawatir. Ucap Fathan. Aras yang menemani Fathan hanya diam. Dia baru pertama kali ini bertatap muka dengan Bima Sakti. Orang yang dulu wajahnya sering terpampang di media sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah. Entah kenapa pria itu terlihat sangat kesal saat bertemu Fathan. Padahal harusnya senang karena dijenguk anaknya. Tapi ini tidak. Ya udah terserah kamu. Kamu gak mau bantu papi keluar dari penjara. Sekarang kamu punya uang malah buat nikah. Aku menikah karena Allah. Pi, aku sudah menemukan orang yang tepat. Jadi buat apa ditunda lagi? Ucap Fathan berusaha meyakinkan papinya. Terserah kamulah. Kapan kamu mau bebasin papi? Papi udah bosen tinggal di sini. Maaf Pi, aku belum tahu. Bima menatap Fathan dengan tajam lalu memajukan wajahnya dan berbisik. Kamu juga makan duit itu, Tan? Emang usaha yang kamu bikin itu modalnya dari mana? Kamu sama kayak mamimu. Pergi gitu aja. Dia enak habis mati udah. Lepas tanggung jawab. Nah papi. Papi jalanin semuanya sendirian. Kalian. Pergi gitu aja. Gak ada yang kasihan sama papi. Ujar Bima. Maafin aku, Pi. Aku belum bisa bantu papi. Ucap Fathan. Halah gak akan mungkin kamu bantu papi. Udah sana kamu pergi aja. Gak guna juga kamu datang ke sini. Bawa makanan apa? Gorengan? Hahaha. Sejak kapan papi suka makanan model begini? Ucap Bima sambil tertawa. Maaf Pi, aku cuma bisa bawain ini. Maaf kalau tidak layak. Ucap Fathan. Padahal bukan gorengan saja yang dia bawa untuk papinya. Ada nasi, lauk, dan buah-buahan. Sakit rasanya mendengar ucapan papinya yang merendahkannya. Pak, maaf saya menyelah. Perkenalkan saya Arash. Saya calon besan Anda. Insya Allah Fathan akan menikah dengan anak gadis saya. Sela Arash yang mencoba untuk mencairkan suasana. Oh, jadi anak kamu yang mau dinikahi Fathan? Kenapa mau sama anakku? Apa gak ada laki-laki lain? Kamu tahu gak? Ini anak masih nanggung 2 adiknya. Kok bisa-bisanya kamu suruh dia nikahin anakmu? Ucap Bima. Mereka sudah saling cocok, saling cinta. Mau nunggu apa lagi? Bukannya menikah adalah ibadah dan pembuka pintu rezeki, Pak? 2 adiknya kebetulan sekarang ada di pesantren keluarga saya. Insya Allah mereka akan tetap terurus, Pak. Ucap Arash. Oh, jadi kamu itu pemilik pesantren? Wow, hebat sekali. Pasti kamu orang kaya ya? Bisa kan bantuin aku keluar dari tahanan? Kita kan nantinya jadi besan. Masa Anda gak mau bantuin saya keluar? Arash hanya diam dan tersenyum tipis. Dia enggan menjawab permintaan papinya Fathan. Sesaat kemudian datanglah seorang wanita cantik. Memakai kaos putih dan celana jeans. Terlihat masih muda dan sangat cantik. Sayang, akhirnya kamu datang. Ucap papinya Fathan dengan mesra. Wanita itu lalu mendekati Bima dan menatap Arash. Fathan penuh tanya. Tapi kemudian si wanita itu memeluk Bima dan menciumnya di depan Fathan. Arash.
Sontak keduanya menunduk dan ingin segera pergi dari tempat itu. Season 2 bab ke-236. Fathan kesal melihat sikap papinya yang seolah tak peduli dengan perasaannya sebagai anak. Sakit sekali rasanya. Bukan karena papinya punya istri baru yang cantik, tapi karena Fathan tiba-tiba ingat bagaimana maminya saat ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Depresi hingga membuatnya harus mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Papi Fathan seolah sudah melupakan istrinya yang sudah meninggal. Yang tak lain adalah ibunya Fathan. Semudah itu papinya mengganti dengan yang baru. Om, maafkan sikap papi tadi ya, ucap Fathan sambil menyetir mobil. Ya, Aras yang menyuruh Fathan untuk mengemudikan mobilnya. Gak apa-apa, Tan. Gak usah dipikirin. Papimu kan lagi kasmaran. Lagi puber kedua kali. Hei. Saya jadi ingat Mami. Semudah itu papi melupakan Mami, ucap Fathan dengan nada sedih. Ya begitulah laki-laki. Gak betah lama-lama jadi duda. Om juga. Jangan dang. Om gak mau jadi duda. Tapi ya kita gak tahu siapa dulu yang pergi menghadapnya. Om dulu atau istri Om. Doa Om sih pengen diberi panjang umur semua biar bisa mendampingi anak-anak sampai kelak mereka dewasa. Apalagi Om masih punya si kecil Nashwa. Kalau misal takdir menjadikan Om seorang duda, apa Om akan melakukan hal yang sama seperti papiku? 99% gak? 1%-nya saya serahkan pada Allah. Karena Om sayang banget sama Tante Naura, gak kebayanglah kalau dia yang harus pergi dulu. Aras tiba-tiba sedih karena membayangkan jika suatu saat harus kehilangan Naura untuk selamanya. Maaf Om, saya gak bermaksud membuat Om sedih, ucap Fathan. Ya apa-apa. Justru pertanyaanmu itu membuat Om merenung. Membayangkan kalau kelak Om jadi duda duluan. Setelah sampai rumah, Om mau jadi suami yang lebih baik lagi ah. Om akan memanfaatkan setiap detik, setiap waktu untuk menyayangi istri Om, mumpung masih dikasih kesempatan bersama, ucap Aras sambil tersenyum tipis. Om luar biasa. Om hebat. Saya jadi ingin seperti Om, jika role model untuk anak laki-laki adalah ayahnya, maka tidak berlaku untuk saya Om. Saya tidak akan menjadikan papi sebagai teladan saya. Teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gak akan gagal kita sebagai seorang suami bila mencontoh akhlak Rasulullah. Tan, Om mau menyerahkan Azura padamu karena Om yakin kamu laki-laki yang baik. Tanpa melihat siapa ayahku, Om. Seperti papiku tadi, Om tetap lihatlah. Kan Om punya mata. Tapi Om punya otak dan hati untuk menilai juga mana yang baik dan tidak. Gak bisa Om generalisir anak harus sama seperti ayahnya. Tuh dekat sama pohonnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Om. Sama saja. Tak jauh kan sama aja dengan dekat kan? Hei. Terserah Om sajalah, jawab Fathan pasrah. Dia hanya tersenyum. Sikap Aras itu selalu saja bisa menghibur saat dia sedang susah seperti sekarang. Om hanya berharap kelak kamu bisa membimbing anak Om, Tan. Om gak nyuruh kamu untuk membahagiakan saja tapi juga membimbing. Jangan karena ingin membahagiakan, jadi menghalalkan segala cara. Kalau memang keinginan istrimu itu tidak baik, ya cegah, kau tegur. Karena banyak sekali kasus korupsi yang alasannya itu karena ingin memenuhi kebutuhan anak istrinya. Memenuhi gaya hidup mewah yang sebenarnya bukan kemampuannya. Jadilah dia melakukan hal-hal yang dilarang agama, mengambil hak orang lain. Jangan sampai ya Tan. Nauzubillah. Ya sih Om, bener banget. Seperti yang dilakukan papiku. Tapi sebagai anak, saya gak pernah nuntut sama orang tua. Saya minta karena saya lihat orang tua saya punya. Sedangkan saya gak tahu dari mana uang itu berasal. Kita sebagai anak kan gak kepikiran juga dari mana itu sumber uangnya. Ya bener sih. Anak kan ikut orang tua. Apa yang disediakan orang tua, ya itulah yang dipakai anak. Jadi kalau ada orang tua yang korupsi karena memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu karena dia sendiri yang menginginkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Misal untuk urusan makan. Gak usah tanya sama anak besok mau makan apa. Ya tinggal sediakan makan saja. Biasakan apa yang kita sediakan, ya itulah yang dimakan.
Gak repot kok kalau udah jadi kebiasaan. Kayak Bunda Naura. Anak-anak Om alhamdulillah semua nurut. Apa yang dimasak bundanya, selalu dimakan. Ya sesekalilah kita dengar kemauan anak. Selagi gak bahaya seoke aja. Kalau maunya makan mie instan terus ya mana ada gizinya. Ya kan? Gitu ya Om, dulu waktu orang tua masih kaya, setiap hari apa yang kita mau selalu ada. Gak peduli itu mahal atau enggak. Sehat atau enggak. Yang penting anak mau makan. Udah gitu aja kata Mami. Makanya waktu awal pindah ke pesantren, adik-adik susah nerima makanan. Sampai akhirnya bertemu Tante Naura yang membujuk mereka, menasehati mereka. Akhirnya sekarang mereka bisa makan masakan pesantren. Mungkin karena awalnya mereka kelaparan kali ya Om. Hehehe. Semua berawal dari terpaksa. Kayak Om juga awalnya menikah sama Tante Naura juga karena terpaksa. Hehehe. Selanjutnya lo kok enak? Hehehe. Ah Om ini ada-ada aja. Tapi jadi penasaran deh kisahnya Om kenapa awalnya terpaksa. Padahal kalau aku lihat Tante Naura itu super perfect loh. Hahaha. Gak usah ceritalah. Banyak dramanya. Kalau Om cerita juga butuh setahun baru kelar. Hehehe. Sama kayak novel ini. Udah 500 bab gak kelar-kelar juga. Hehehe. Kalau kelar ntar pada kangendang sama kita. Hehehe. Fathan tertawa bersama Arash, berbahagia dengan rencana pernikahan tersebut. Setelah sampai di pesantren, Arash langsung menemui Fatimah, Azam, dan yang lainnya. Wah, sebentar lagi kita akan jadi saudara ya, Tan? Ucap Azam yang juga ikut bahagia dengan rencana pernikahan Fathan Azura. Insya Allah, Ustadz. Semoga semua berjalan lancar. Jawab Fathan. Amin. Lalu bagaimana dengan adik-adikmu, Tan? Sela Fatimah. Mereka akan tetap ikut bersama saya, Umi. Saya tidak akan meninggalkan mereka. Jawab Fathan. Tapi apa kamu mau pindah dari pesantren? Kalau ya, biar saja mereka di sini, Tan. Mereka juga udah betah tinggal di sini. Biar mereka bisa belajar agama juga kan? Itu yang saya pikirkan, Umi. Saya tidak mungkin tinggal di sini setelah menikah. Tapi adik-adik saya masih butuh tinggal di sini. Tinggal nanti tanya adik-adikmu. Masih tetap di sini atau tinggal sama kamu? Kak Fathan mau kemana? Mau ninggalin kami? Tanya Vanos yang tiba-tiba datang. Wajahnya nampak muram setelah dia mendengar sekilas pembicaraan itu. Season 2 bab ke-237. Vanos hanya diam saat Fathan menyampaikan kalau akan segera menikah dalam waktu dekat. Sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya. Bahkan remaja itu langsung pergi setelah Fathan menceritakan semuanya. Vanos mungkin butuh waktu. Ucap Fatimah setelah Vanos berjalan menjauh meninggalkan mereka. Ya Umi benar. Jawab Fathan. Dia menatap sendu pada adik laki-lakinya yang mentalnya sempat tidak baik setelah kepergian ibunya. Setelah berbincang cukup lama di ruang tamu pesantren, Aras pun akhirnya pamit pulang karena sudah siang dan dia harus melanjutkan pekerjaannya di rumah. Kayaknya aku harus pulang dulu. Untuk urusan pernikahan, kamu gak usah khawatir, Tan. Biar Om dan keluarga yang urus semuanya. Kamu dan Azura fokus kuliah aja. Ucap Aras sebelum pulang. Baik, Om. Fathan hanya bisa menurut karena dia mencoba memahami perasaan Aras sebagai orang tua yang baru pertama menikahkan anaknya. Walau awalnya dia malu karena tidak bisa ikut andil secara materi untuk pernikahannya dan Azura. Setelah Aras pulang, Fathan ingin kembali ke kamarnya. Tapi sebelum itu, dia ingin bertemu dahulu dengan Vika dan Vanos. Fathan ingin bicara dari hati ke hati dengan kedua adiknya. Dia sempat khawatir apa kelak bisa mencukupi kebutuhan adik-adik dan istrinya. Fathan berharap diberi kemudahan dalam segala urusannya. Dia ingin sukses menjadi suami dan juga kakak dari adik-adiknya. Fathan lalu mencari Vanos. Tapi saat sampai di kamarnya, Vanos tidak ada. Fathan lalu keluar mencari keberadaan Vanos dengan bertanya pada santri-santri yang dia temui.
Tapi jawaban mereka pun sama. Tidak tahu di mana Vanos. Perasaan Fathan mulai tidak enak karena belum menemukan Vanos di pesantren. Di mana Vanos? Tadi aku lihat Vanos jalan keluar bang. Ucap salah satu santri yang sedang menyiram tanaman di halaman pesantren. Keluar? Jalan raya? Iya sih kalau gak salah dia jalan ke sana. Santri itu menunjuk ke gerbang utama pesantren. Oke, makasih ya. Jawab Fathan. Fathan lalu berlari keluar. Mengira kalau Vanos mungkin ada di lapaknya yang sedang dijaga karyawannya. Tapi saat di sana, Vanos juga tidak ada. Fathan makin khawatir. Kemana perginya adik laki-lakinya itu? Aku gak lihat bang. Dari tadi fokus jualan. Jadi gak ngamatin si Vanos. Ucap karyawan Fathan. Ya sudah, aku cari dia dulu. Fathan lalu berlari masuk ke dalam lagi. Mengambil motor yang akan dia gunakan untuk mencari keberadaan Vanos. Saat dia akan naik ke atas motor, azan asyar berkumandang. Fathan pun akhirnya memilih untuk salat berjamaah lebih dulu. Meski dia tahu mencari Vanos itu penting. Tapi dia harus mengutamakan kewajibannya pada Allah lebih dulu. Setelah selesai salat, Fathan mengadu pada Allah lewat doanya. Dia berdoa agar Allah menjaga Vanos dimanapun Vanos berada. Fathan memohon petunjuk pada Allah di mana Vanos berada saat ini. Di tengah kebingungannya, dia mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Setelah selesai berdoa, perasaannya jauh lebih baik. Dia lalu mulai mencari Vanos dengan motornya. Dia mengendarai motor pelan-pelan, sambil mengamati apakah ada Vanos di tepi jalan itu. Tapi belum juga dia temukan. Sampai 1 jam Fathan berkeliling sekitar pesantren, Vanos belum juga ketemu. Vanos, di mana kamu? Gumam Fathan. Dia khawatir karena kesehatan mental Vanos. Lelah mencari, Fathan pun mencoba menanyakan pada beberapa orang di pinggir jalan dengan menunjukkan foto Vanos di ponselnya. Andai saja Vanos punya handphone, mungkin dia akan menelpon dan menanyakan keberadaannya saat ini. Setelah bertanya pun, tak ada orang yang tahu di mana sosok Vanos. Fathan lalu mencoba menelpon pesantren. Barangkali Vanos sudah kembali ke pesantren. Saat dia menelpon, kebetulan yang menerima adalah Fatimah. Dan Fatimah mengatakan kalau Vanos belum pulang ke pesantren. Paniklah Fathan mendengar hal itu. Dia bingung harus mencari Vanos kemana lagi sekarang. Dia yang masih duduk di atas motor, diam sejenak memikirkan kira-kira kemana dia harus mencari Vanos. Fathan tiba-tiba khawatir. Vanos nekat atau berada bersama orang yang jahat. Detik demi detik dilalui Fathan sambil menelusuri jalanan. Sampai tak terasa matahari sudah hampir tenggelam. Semburat jingga di langit barat menandakan waktu maghrib akan segera tiba. Dan siang akan berganti dengan malam. Itu artinya Fathan akan semakin sulit menemukan Vanos. Setelah salat maghrib berjamaah di masjid, Fathan kembali mencari Vanos. Dia pun sudah menelpon pesantren dulu. Dan jawabannya masih sama. Vanos belum pulang ke pesantren. Fathan tak putus asa. Dia terus mencari sampai ke sekolah Vanos. Tapi kata penjaga sekolah tak ada siswa yang ada di sekolah. Semua sudah pulang sore tadi sebelum maghrib. Di tengah kebingungan dan kepanikan, Fathan mencoba untuk pasrah dan menyerahkan pada Allah. Ya Allah, lindungilah Vanos dimanapun dia berada. Gumam Fathan sebelum dia kembali naik ke atas motornya. Fathan mengendarai motornya pelan-pelan sambil menengok ke kanan dan ke kiri barangkali bisa menemukan Vanos. Belum ada 24 jam Vanos pergi. Rencana kalau Vanos belum pulang juga setelah 24 jam, dia akan lapor polisi. Fathan berhenti saat lampu merah sedang menyala. Sambil memikirkan dia akan mengambil jalur ke kanan atau ke kiri. Bismillah kanan. Ucapnya lirih. Karena itu juga arah jalan pulang ke pesantren. Setelah lampu hijau menyala,
Dia kembali melajukan motornya sampai dia melewati halte. Dan akhirnya dia menemukan Vanos di sana. Pemuda itu duduk termenung bersama beberapa orang yang nampak sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang menunggu jemputan. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Terima kasih Allah. Fathan tersenyum dan lega sekali karena bisa menemukan adik laki-lakinya. Dia memarkir motornya dan menghampiri Vanos. Masih dengan helm di kepalanya. Van, kau tegur Fathan. Kak, jawab Vanos. Pemuda itu tidak menghindar. Tapi terlihat sekali gurat kesedihan di wajahnya. Ayo pulang. Kita bicara di pesantren ya. Kamu udah makan? Tanya Fathan. Vanos menggeleng. Dia lalu berdiri dan langsung mau saat Fathan mengajak pulang. Tadinya Fathan mau mengajak Vanos pulang. Tapi saat adiknya itu belum makan, dia pun mampir ke warung makan terdekat. Dan ketemulah warung pecel lele. Kita makan dulu di sini ya. Aku juga belum makan. Dari tadi nyariin kamu, Van. Jawab Vanos. Fathan memesan nasi lele 2 porsi untuk dirinya dan Vanos. Dia sengaja mencari tempat duduk di luar tenda karena ingin lebih leluasa bicara dengan Vanos. Kenapa kamu pergi gak bilang-bilang? Kamu jalan kaki sejauh ini? Ini ada sekitar 5 kilo dari pesantren lo. Cuma pengen jalan-jalan aja. Tadi nebeng angkot juga. Jawab Vanos datar. Kenapa pergi? Kakak mau nikah. Aku harus siap tinggal di jalanan. Lo siapa bilang? Menikah tidak akan mengurangi tanggung jawabku sama kalian. Kamu dan Vika. Kalian berdua tetap akan jadi prioritasku, Van. Galah. Beda. Maafin kakak ya. Gak usahlah mikir negatif sama aku, Van. Selama ini apa aku pernah nelantarin kalian? Kalau aku niat begitu juga udah dari dulu aku tinggalin kalian. Fathan merangkul adiknya. Dia ingin Vanos percaya kalau sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan kedua adiknya. Vanos terdiam. Dia menatap wajah kakaknya. Lalu mengingat semua kejadian yang pernah dia lalui sampai kesehatan mentalnya jadi terganggu. Dia tidak bisa menjawab apapun saat ini. Pikirannya kacau dan dia harus bisa mengendalikan emosinya sendiri seperti kata dokter yang selama ini membantu kesembuhannya. Wah! Kiamat sudah dekat. Makin banyak kaum pelangi ya sekarang. Nauzubillah. Maksiat terang-terangan. Celetuk orang yang baru saja lewat. Sontak Fathan melepas rangkulannya. Astagfirullah. Season 2 bab ke-238. Vanos akhirnya mau kembali ke pesantren. Meski Fathan tahu ada yang mengganjal di hati adik laki-lakinya itu. Vanos memang masih labil. Bahkan beberapa kali pernah kabur setiap ada hal yang mengganggu pikirannya. Fathan sedih melihat keadaan adiknya seperti ini. Dia jadi bingung apa keputusannya untuk menikah adalah benar. Apakah semua ini tidak akan mengganggu perkembangan mental kedua adiknya? Fathan menutup pintu kamar Vanos. Dia tidak bisa tidur malam ini. Dia masih memikirkan semuanya. Tentang keputusannya untuk meminang Azura. Tapi jika tidak dia lakukan, dia khawatir akan berbuat khilaf lagi suatu hari nanti. Fathan duduk di teras masjid sambil memandang ke langit. Indah sekali. Bulan separuh tampak bersinar dengan terang meski tak seterang saat sedang purnama. Fathan memandangnya bukan memikirkan tentang penciptaan bulan. Tapi tentang dia yang sedang galau dan memohon petunjuk dari yang menciptakan bulan. Kalau Vanos nanti depresi lagi bagaimana ya? Malam itu Fathan tidak bisa tidur. Akhirnya dia memilih untuk berdiam diri di dalam masjid. Duduk sambil berzikir dan membaca Al-Quran sebagai penenang jiwanya. Hari ini ada banyak hal yang mengganggu pikirannya. Mulai dari membesuk papinya yang ternyata mendapat respon yang tidak baik, sampai dengan Vanos yang kurang setuju dengan rencana pernikahannya dengan Azura. Sampai azan subuh berkumandang,
Fathan masih terjadi. Ngantuk. Tapi tidak bisa tidur. Itu yang dia rasakan saat ini. Saat salat subuh, dia melihat Vanos mengambil air wudhu. Hatinya lega karena Vanos terlihat lebih baik dari semalam. Dia berharap Vanos sudah mau menerima keputusannya untuk menikah. Ya, setelah merenung semalaman, Fathan merasa sudah benar-benar yakin dengan keputusannya. "Kamu masih marah sama aku, Van?" tanya Fathan setelah salat subuh. Dia mendekati dan duduk di samping Vanos saat pemuda itu duduk di teras masjid. "Enggak, Kak. Lakukanlah apa yang Kakak inginkan. Gak usah ragu," jawab Vanos tanpa melihat kakaknya. "Makasih. Akhirnya kamu mendukungku," jawab Fathan. "Kamu berhak bahagia," ucap Vanos. Setelah perbincangan itu, Fathan semakin yakin untuk melangkah. Kedua adiknya sudah setuju. Terutama Vika yang tampak bersemangat saat Fathan bercerita kalau dia akan menikah. Vika senang entah gadis itu paham apa tidak artinya menikah. "Emang ngerti apa itu menikah?" tanya Fathan pada Vika. "Tahu dang, menikah itu kayak orang tua temanku, Kak. Dia cerita kalau papanya menikah lagi setelah mamanya meninggal. Dia senang karena mamanya yang sekarang baik banget. Tiap hari mamanya yang baru itu suka bikin bekal enak-enak deh, Kak, buat dia." "Oh gitu. Nanti kakak menikahnya sama kakak Azura anaknya Bunda Nauru kan?" "Iya betul. Kenal kan?" "Kenal dang." Fathan tersenyum. Hatinya lega karena kedua adiknya sudah menerima Azura. Dia berharap semua berjalan lancar sampai hari-hari. Pernikahan tinggal sebentar lagi. Bukannya istirahat, Fathan malah semakin giat bekerja. Dia harus mendapat uang yang banyak. Untuk apa? Untuk memberikan mahar yang pantas untuk Azura. "Bos yakin mau nambah lagi adonannya?" tanya karyawan Fathan. Harusnya sudah selesai di jam 4 sore. Tapi Fathan menyuruhnya untuk menambah lagi. "Ya yakin. Udah kamu fokus jualan aja. Biar yang ini aku yang ngerjain," ucap Fathan sambil menuangkan tepung terigu ke dalam baskom yang sudah berisi sayur-sayuran. Ya, dia mau membuat bakwan. "Oke, bos." Karyawannya yang sudah lelah itu hanya bisa pasrah karena harus kerja lembur. Demi bosnya yang menikah, dia siap membantu apapun itu. Lapak gorengan Fathan tutup sekira pukul 9 malam. Hari ini sangat melelahkan. Masih ada sedikit sisa dan dia berikan pada karyawannya. "Ini kan maksudnya untungnya, bos?" tanya karyawan Fathan. "Udah ambil aja. Insya Allah masih ada untungnya. Maaf ya kamu jadi pulang malam." "Gak apa-apa, bos. Saya yang mau kok. Kasian bos mau nikah tapi harus kerja sendiri. Tapi nanti kalau bos sudah nikah, saya masih diperlukan di sini gak, bos?" "Ya masih lah. Aku dan istriku nanti masih kuliah. Jadi kami gak bisa jaga lapak terus kan? Sudah pasti kamu yang jaga lapak ini," ucap Fathan. "Bos hebat ya. Masih muda udah sukses. Istri bos pasti bangga deh sama bos." "Amin. Udah sana pulang. Emakmu pasti nyariin." "Iya, bos." "Baik, bos. Makasih gorengannya, bos," ucap karyawannya Fathan yang sangat senang mendapat sisa gorengan. Fathan lalu membereskan lapaknya. Gerobak sudah dia lap dan bersihkan minyak-minyaknya. Hal ini selalu dia lakukan setelah tutup lapak supaya besok pagi saat buka lapak, semua peralatannya sudah bersih dan tinggal jualan saja. Fathan lalu mendorong gerobaknya masuk ke dalam area pesantren. Lalu dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Capek sekali rasanya setelah selesai berdagang. Padahal dia baru jualan dari sore. Tapi berasa sekali capeknya. Fathan membayangkan jika kelak ada Azura yang akan memijitinya saat lelah seperti ini. Fathan jadi senyum-senyum sendiri. Dia tak sabar ingin segera tinggal bersama dengan Azura. Keesokan harinya saat kuliah sudah selesai,
Fathan langsung buru-buru pulang. Azura yang melihat hal itu pun bertanya-tanya kemana perginya sang calon suami. Padahal dulu Fathan selalu menemaninya sampai tempat parkir. Tapi beberapa hari ini Fathan langsung pulang tanpa menunggunya terlebih dahulu. Azura pun langsung pulang tanpa ditemani oleh Fathan. Pernikahannya tinggal menghitung hari. Tapi Fathan malah terlihat seperti menghindarinya. Bayangan masa lalu pun kembali terlintas. Dia berharap Fathan tidak setegak itu padanya. Azura mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Sikap Fathan sedikit mengganggu pikirannya. Sampai beberapa kali dia melamun. Dan sudah 2 kali ditegur dengan klakson mobil di lampu merah. Azura hanya bisa sabar. Dia berharap Fathan tidak berniat buruk padanya. Saat sampai di rumah, Azura melihat ayah dan bundanya sedang asik mengobrol di ruang keluarga. Dari suara sekilas yang dia dengar, mereka sepertinya sedang membicarakan tentang pernikahannya. "Zura, undangan untuk teman-temanmu sudah kamu kasihkan semua?" tanya Naura saat melihat Azura pulang. "Sudah, Bun. Kenapa lesu?" tanya Naura. "Gak apa-apa, Bun. Oh ya, besok ada fairing baju pengantin. Nanti kamu telepon Fathan ya. Besok suruh ke sini." "Iya, Bun." Azura pun mencoba menelpon Fathan tapi sayang tidak aktif. "Kenapa?" tanya Naura saat Azura meletakkan ponselnya dengan putus asa. "Gak tahu. Gak aktif nomornya, Bun." ucap Azura. Wajahnya cemberut dan langsung duduk bersandar di kursi. "Ya udah, gak usah galau gitu ah. Bunda yakin sekarang Fathan sedang sibuk kerja." ucap Naura mencoba menenangkan Azura. "Iya, Zura. Ayah juga yakin Fathan sedang sibuk jualan. Soalnya waktu kemarin kita ketemu, dia bilang mau kerja keras sebelum pernikahan kalian. Ayah bilang jangan terlalu keras. Harus banyak istirahat biar nanti hari-hari dia gak kecapean. Tapi dia bilang santai aja Om, begitu katanya. Tuh kan Bunda bilang juga apa? Kamu berpikiran positif dan sama Fathan. Kasihan kan kalau kamu gak dukung dia." "Iya Bun. Maaf." Azura menyadari kesalahannya. Dia tahu Fathan pekerja keras.